Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami masih ada di bumi ini. Kami hidup dan bernafas menikmati segala berkat anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-4 dan ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Juli tahun 1941, di kamp pemusnahan Auschwitz, tentara Nazi menetapkan seorang pria bernama Franciszek Gajonicek untuk mati. Gajonicek memohon agar ia diberikan kesempatan hidup karena ia memiliki istri dan anak-anak. Mendengar itu, seorang pastor bernama Maximilian Kolbe dari Ordo Fransiskan yang juga sedang ditahan di Auschwitz berkata kepada tentara Nazi agar dirinya saja yang dibunuh untuk menggantikan Franciszek karena ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai keluarga. Akhirnya Pastor Maximilian Kolbe lah yang dipilih dan ia mati beberapa minggu kemudian. Gajonicek berhasil selamat dan keluar dari kamp tersebut serta kembali berjumpa dengan istri dan anak-anaknya di akhir perang. Dalam upacara peringatan di tahun 1972, Gajonicek mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengorbanan Pastor Kolbe yang mau menggantikan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 2022 tahun yang lalu, Allah datang dalam rupa manusia untuk menggantikan posisi manusia supaya tidak mengalami kebinasaan. Ia menjadikan dirinya sama dengan manusia untuk menanggung semua kutuk akibat dosa dan menjadi penebusan dari segala pelanggaran kita. Ia membebaskan kita dari maut dan kebinasaan kekal. Ia melepaskan kita dari perbudakan iblis dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang dibenarkan dan dibaharui dalam kasih-Nya. Dalam renungan saat ini kita akan memahami tentang 3 tujuan Allah menjadi manusia. Yang pertama adalah Allah menjadi manusia untuk membawa terang-Nya bagi kita. Sebagai terang, Ia memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam anugerah-Nya. Selain itu saudara, sebagai terang, Tuhan memberikan teladan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, Allah menjadi manusia untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ia meninggalkan tahtanya untuk menyatakan kemuliaan dirinya dan untuk mengembalikan citra manusia kepada kemuliaan Allah yang telah hilang akibat dosa. Yang ketiga, saudara, Allah menjadi manusia untuk melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia-Nya yang besar dimanifestasikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ia menebus kita dengan darah-Nya yang suci dan membebaskan kita dari ikatan belenggu dosa dan maut, supaya kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah datang untuk kita manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Maukah kita meresponi kasih karunia-Nya dengan percaya kepadanya? Kalau saudara belum percaya kepadanya, mari buka hati dan percayalah kepada Tuhan Yesus agar saudara diselamatkan dan mengalami kehidupan kekal. Mari ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa saya. Ampunilah segala dosaku Tuhan. Dan saat ini aku menyatakan percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidupku mulai sekarang ini dan sampai seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus dan baru saja berdoa, teruslah belajar firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis. Dan setialah terus dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan bersama. Engkau adalah Tuhan, Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang menjadi manusia sama seperti kami. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu, menjadi hina untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena kedatangan-Mu sebagai manusia memberikan kami hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan dalam kasih karunia-Mu. Kedatangan-Mu juga Tuhan memberikan kami teladan bagaimana seharusnya kami menjalani hidup kami di bumi ini. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu sehingga kami dikembalikan pada citra yang semula, yang segambar dan serupa dengan Engkau. Dan kami bersyukur untuk kedatangan-Mu yang mau berkorban bagi kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, serta membebaskan kami dari hukum dosa dan maut. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan menghargai kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.